menggunakan akal kita yang sehat. Karena tidak mengambil pelajaran dari ayat Allah kecuali orang yang berakal. Oke, pada kali ini saya akan menyampaikan masalah tentang titel haji. Mengapa di negara kita ini titel haji marak sekali untuk para jemaah haji yang baru datang berhaji dari Mekah, dan marak sekali diberi gelar titel haji. Sementara di luar sana, di Mekah atau di Madinah atau di Yaman atau di Mesir, di Maroko, di Sudan, di mana saja, daerah di Irak, di Iran, tidak pernah ada jemaah haji yang diberi gelar titel haji untuk para jemaah haji yang pulang dari berangkat haji. Kecuali di sana, ketika mereka melaksanakan haji, mereka dipanggil dengan panggilan hajah atau haji atau hajah, karena mereka memang tamu Allah, tamu orang-orang yang berkunjung ke Baitullah. Mereka digelar dengan hajah yang artinya tamu Allah. Nah, selanjutnya, mengapa di Indonesia tradisi ini ada? Nah, kita mulai menghitung sejarahnya. Sejarahnya bermula adalah pada saat kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda terhadap banyaknya gerakan pemberontakan dari Indonesia yang dipelopori oleh kaum Van Islamisme. Gerakan yang sangat kental dengan keislamannya. Kita tahu sendiri Islam itu anti sekali dengan penjajahan. Awal mula Rasulullah berdakwah ke Mekah itu membebaskan sistem perbudakan. Begitulah Islam di Indonesia dengan Van Islamismenya ini menjadikan Belanda sangat khawatir. Dan banyak sudah terjadi pemberontakan-pemberontakan yang lahir, yang timbul dari mereka-mereka yang pulang dari haji. Contohnya yaitu adanya gerakan pembaharuan dari Kiai Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Dia mendirikan organisasi yang dinamakan Muhammadiyah. Yaitu tujuan utamanya itu memerangi sistem pendidikan Belanda. Nah, kemudian ada lagi yang dinamakan Kiai Hasyim Asy'ari. Ketika pulang dari Mekah, beliau mendirikan yang namanya Nahdlatul Ulama. Juga gerakan-gerakan yang sangat mengkhawatirkan adanya satu potensi pemberontakan terhadap kolonial Belanda. Nah, belum lagi yang namanya Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Hos Cakro Aminoto pada tahun 1912-1913. Nah, itu untuk menyaingi sistem perdagangan yang dibuat oleh, yang dikuasai oleh kolonial Belanda, VOC waktu itu. Nah, Syarikat Dagang Islam ini yang menyaingi, terbukti. Nah, saat itulah Belanda mulai mengkhawatirkan. Ternyata semua gerakan-gerakan ini kebanyakan dipelopori oleh orang-orang yang pulang dari Mekah. Nah, sejak itu tahun 1916 disepakatilah orang-orang yang pulang dari Mekah itu diberi sertifikat dan diberi label haji yang saya sebut dengan peneng. Jemaah haji ini diberi sertifikat dan dikelola, dikoordinir oleh Belanda untuk mengontrol gerakan Van Islamisme ini. Sehingga dicetuskan pada tahun 1903 itu dicetuskan yang namanya pengelolaan pengurusan haji oleh Belanda. Dan dikoordinir. Berangkat haji orang Indonesia itu dikarantina dulu. Nah, mereka tidak segan-segan untuk membuat tindakan yang sangat kejam kepada jemaah haji yang dikarantina yang sudah terlihat ciri-ciri penentangan terhadap kolonial Belanda. Nah, sejak saat itulah ketika jemaah haji pulang dari Mekah ke Indonesia itu mulai diberi sertifikat dan diberi nama hajinya. Disitulah mulai pertama tahun 1916 sertifikat haji dikeluarkan untuk jemaah haji yang pulang dari Saudi, pulang dari Mekah ke Indonesia. Menurut mereka, orang-orang yang pulang dari Mekah itu dianggap oleh masyarakat adalah orang-orang yang suci dan orang-orang yang berilmu. Sehingga apa yang dia sebutkan atau provokator yang dia buat, masyarakat akan mendengarnya.
Karena masyarakat ini sudah menyatakan bahwa orang yang pulang dari haji itu, pulang dari Mekah itu adalah orang yang penuh dengan berkah. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Orang-orang yang suci. Sehingga satu kali dia berkata, orang akan mengikut. Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh pihak kolonial Belanda. Ini terbukti bahwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sampai sekarang menjadi pilar kekuatan daripada negara kita. Kekuatan daripada Al-Jamaah kita di Indonesia. Nah, ini terbukti kekhawatiran Belanda itu dulu betul. Dan saya berada di Mekah itu bersama Nenek Nda Syekh Kalsum. Saya membantu beliau dalam pengurusan jemaah haji Kalimantan. Ada 7 kabupaten waktu itu. Dan saya ikut menandatangani sertifikat haji. Saya pun bertanya kepada Nenek Nda Syekh Kalsum, mengapa ada sertifikat haji? Jawaban beliau pun semirip dengan ini. Ini sudah berlaku sejak zaman Belanda untuk Syekh Indonesia. Nah, kemudian saya bertanya lagi, mengapa di sertifikat itu ada yang disebut nama alias? Pertama, nama sebenarnya orang itu. Kemudian setelah itu, nama alias. Dan nama sebenar orang itu tidak diberi titel haji. Sementara nama alias itu ada disebut titel hajinya. Haji apa gitu. Misalnya nama orang itu Mas'ud bin Udin. Nama aslinya Mas'ud bin Udin. Kemudian nama aliasnya adalah Haji Muhammad. Jadi nama haji itu tidak, titel haji itu tidak dituliskan kepada nama asli kita, tetapi kepada nama alias. Itu yang dijelaskan oleh Nenek Nda. Tetapi kebanyakan orang tidak mau mengubahnya. Kadang mereka berkata, jangan diubah, Syekh, tetap aja nama saya. Nah, tapi saya menasihatkan kepada mereka, tidak apa pakai nama alias. Nanti di Indonesia juga tetap ada titel hajinya itu. Nah, itu adalah untuk menetralisir mereka. Nah, sejarah ini perlu diketahui oleh para jemaah haji supaya tidak lagi berlebih-lebihan dengan nama, titel, dan gelar haji yang diberikan. Ini sejarahnya seperti ini. Semoga ini bermanfaat dan tidak menjadikan haji kita menjadi haji yang sum'ah atau ingin dikenal. Ini mungkin tradisi sudah terjadi, tidak mengapa. Namun kita jangan membesar-besarkannya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.